intinya ya peganglah kepercayaan, gitu kan. Jujur diutamakan, gitu kan. Kalau kita udah bekerja jujur, insya Allah Tuhan juga akan melindungi, gitu kan. Kalau kita udah sembarangan sama orang, mungkin ya rezeki kita juga akan tertutup, gitu aja. Prosesnya dengan yang Lorena teman-teman nih, tidak dari awal, cuman ada beberapa bagian yang harus didempul ya Mas Jeli ya. Ya. Nah kalau posisi begini, ini kekuatan dibanding dia di proses total di primer, lebih tahanan mana? Sebetulnya ini Bang, ya kenapa saya bilang tadi, kenapa kalau memang tidak ada metal yang dikerjakan harus di primer? Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tapi daya tahannya Mas Jeli? Tetap namanya istilahnya sama aja Bang, namanya primer ada di atas jempol tuh nggak begitu signifikan. Nggak terlampau Nggak jauh lah ya. Nah, ya kalau di filler tuh harus gitu loh. Itu wajib. Wajib. Kalau Gitu. di primer nggak wajib. Jadi untuk unit yang Agramas ini teman-teman diputuskan ini tidak di primer karena bagian metalnya tidak Tidak ada yang banyak yang korosi, yang rusak ya. dimatiin, digosok mati semua. Ini gosok mati nih namanya nih. Nah kalau dia ada yang mungkin didempul, ada yang enggak, berarti yang didempul ini sedikit retak ya. Karena bagus. Karena enggak, memang tulisan. Ini tulisan. Banyak yang dikerjakan tuh karena tulisan. Oh ya, belah sini karena ini ada tulisannya, ini dihilangin ya. Ini harus dihilangin, strippingnya nanti kan harus dihilangin. Ini kalau tulisannya di stiker juga nggak Mas Ili? Oh nanti di stiker? Enggak, maksudnya yang sekarang nih dempul nih. Enggak. Oh awalnya enggak? Stiker tapi dibuka. Oh, tapi ini bekasnya berarti ya? Ya, stiker dibuka, Oh. ditempel lagi. Ya ini strippingnya kan Agramas yang lama ya. Nanti akan jadi antar kota ya. akap ya? Reguler ya, yang kayak kemarin yang pernah Abang syuting di sana kan? Iya, ini berarti tadinya Parwis ya? Ya. Ini kebetulan luar dalam, Bang. Coba kita lihat bagian dalamnya teman-teman. Coba view luar dalam, dashboard memang belum, tapi dalam bagian atas dan dinding di ya karpet enggak Bang ya. Karpet ini bagian dalamnya nih teman-teman. Kalau dashboard belum dikerjakan, ini sasis Hino RN ya. Ya ini diganti Bang. Ini diganti, ini sekatnya ya teman-teman ya. Ini diganti tambah skat, diganti dengan apa itu karpet ya? Apa itu? Vinil ya? Vinil. Oh ini vinil, ini bahan vinil ya. Ya. Oh ya ini vinil nih teman-teman. Kalau vinil itu dengan APL, HPL? Beda Bang. Beda ya bahannya ya? Beda. Ini kayaknya sedikit lebih empuk ya? Ya lebih empuk. Kayak karpet sebetulnya, cuma di zaman sekarang kan untuk tampilan Bang. Berarti untuk bagian dinding, Nah, itu semua coba dinding tuh. ini bagian dinding juga ini berarti vinil ya? Modernisasi udah seperti itu Bang. Banyak. Oh, Udah modernisasi juga. vinil berarti yang modernisasinya ya? Dibilangnya apa ya? Kalau saya bilang ya karena saya bukan orang ini ya. Emang ini bahannya nih tebal sekali kawan. Oh benar mirip karpet loh teman-teman. Tebal sekali. Vinil. Ini Ini bahannya tebal loh. Nah, Malah kayaknya lebih tebal dari dari karpet. HPL loh. Ya iya. Makanya bagus ini. Tuh. Sama atasnya semua dicat, tuh kan dalam-dalam. Oh nih bagian Ini plafonnya sudah dicat ya teman-teman ya tuh. Ini box barangnya di sini nih. Oh ini bagian vinil nih teman-teman tuh. untuk di dinding ya. Sampai ke toilet Bang. Nih Jadi tampilan dalam beda. Oh. Oh iya, ini dia pakai vinil teman-teman. Toilet dalam juga dicat semua. Cuman ini kalau untuk rangka toiletnya cover toiletnya teman-teman ini belum di finishing ya. Jadi makanya ada celah seperti Baru ini. Bang. Baru kemarin dipegang. Biasanya ini masih dikasih list ya Mas Jeli ya? Oh, nanti rilis semua itu. Itu di list semua nih, ditutup Tidak ada nih. yang ketinggalan. Karena ini belum beres, tapi bahan cover toiletnya dia memakai bahan vinil seperti yang tadi kalian lihat nih. Ini tebal nih. Kualitasnya tebal sekali. Tapi ini juga bisa meredam suara ya, Ya, redam getaran karena bahannya tidak sekeras bahan yang lain kan? Iya. Ini dalam sudah dicat. Ini ada ini kualitasnya, atasnya. Keren nih teman-teman Agramas nih. Nih. Tapi kalau saya bahas harga, tapi kayaknya lebih mahal vinil ya. Kurang paham. Kan ada harga ada kualitas. Iya,
Biasanya kurang lebih gitu Mas Jeli. Itu rahasia perusahaan kali ya. Ya nggak Mas ya Kita kan. kan, kita kan hanya Tentunya kan kenapa memilih vinil karena secara kualitas gitu Mas Jeli. ya, oh harga untuk ini mungkin ya iyalah Pak. Iyalah jelas. Ada barang, ada rupa, ada harga, ada rupa. Iya itu maksudnya. Karena saya lihat ya, sorry kalau saya sih kurang paham juga, tapi begitu tadi Mas Jali nunjukin ini bahannya ini, oh iya. Saya juga nggak bingung Bang tadinya. Iya, iya. Ada sekarang, bagus gitu kan. Kan kalau dulu lebih condong ke HPL ya. Ya, PL dan ABS. Gitu. Ya ABS. Gitu. Banyaknya sih APL ya. Ya, APL. Kalau ini dia bahan vinil. Jadi mirip karpet loh Ya, teman-teman. bukan dari karpet mungkin ya. Nah ini dia ada kayak semacam ornamen kayu ya. Ayo, maaf. Nah ini unit yang bibas ya. Bebas. Bebas. Yang kedua Pak. Itulah. Yang kedua ya. Nah di sebelah ini agak Mas ganti kowal ya Mas Jali ya. Ganti kowal dan ya ada perbaikan lah. Ada perbaikan juga nih. Oh iya benar gak sih kalau Bibas itu anak perusahaannya Garuda Mas? Sepertinya iya Bang. Yang saya dengar begitu. Karena kalau Garuda Mas kan nggak ada pariwisata. Oh jadi Bebas ini divisi pariwisatanya Bibas. banyak sekali Gitu. juga. Ini body SR Baru ini. SR3 ya? Iya, itu mau di review lagi. Dan ini mau dicat total. Oh nanti proses cat total. Cat total lagi. Nah kalau udah proses nanti berkabar ya Mas Jali ya. Oke Bang. Pokoknya santai aja Bang. Nih hari ini saya dapat ilmu lagi nih Mas Jali. Nih tentang vinil. Oh iya ya. Bener dia lebih ini loh. Jadi apa Lebih ya? elegan lah, warnanya pun juga lebih keren kan. Ada motif Betul, kayu. betul. Kan sesuai permintaan. Betul. Ini tebal dia nih teman-teman. Ini tebal itu, kok nggak salah dari 4 milian apa? 4 Contoh milian. ini satu roll aja nih. Contoh satu roll ya. Wah, beratnya. Ini berat banget nih. Nah, 5 kilo ada. itu sama buat ini Bang. Mungkin Oh. lebarnya. Iya. Oh ini. Bener. Kan? Bener nih. Oh, kurang. Kurang dikit. Ini sisanya nih ya. Gitu teman-teman. Jadi selama ini kan saya lebih kalau APL saya tahu lah ya. Kalau ini bahan vinil ya. Gitu. Itu cari kualitas lah. Nah kalau dashboard ini belum ya teman-teman. Belum. Dashboard belum. Belakangan karena mau ada pengerjaan ini Bang. Di bagian depan ya kabin ya. Ya karena kalau dalam sih udah bisa dicicil karena kemarin ada penyopotan kaca ya. Ya benar. Sekalian dalamnya. Kenapa Mas Jeli? Minta lebaran semua. Mentak lebaran semua masih lah, masih bisa ya. Jangan masih lama. Waktu itu berjalan dengan segitu cepat lah. Ini masih banyak proses kan, ganti kol. Ah. Ini masih tahap pendempulan. Ya kan, minggu ini bisa di filler dua-duanya. Ini minggu ini ya. Ya, insya Allah minggu depan udah kita painting. Ya. Minggu depan. Ya ini besok kita vernis. Abang udah mas sana. Tuh. Nah, udah mas. Itu besok atau lusa. Itu udah. Itu yang udah Foxy ya. Udah divoksi. Sudah di Foxy. Ini tinggal masuk stiker baru clear coat 2. Kedua. Dan Ini- sudah di nat-nat, sudah dihitamin semua, pelek-pelek udah. Jadi kadang kita tuh nggak monoton Bang. Kenapa sih kalau pekerjaan itu yang 90% kita bisa kerjakan harus nunggu yang 10%? Itu aja. Oh Paham nggak iya. maksudnya? Paham. Jangan nunggu yang 10% baru kita 90% ketinggalan. Contohnya stiker. Pernah mobil nih udah nat-nat udah ditemen semua. Iya, Nah, iya. itu perlakuannya setelah finish 2. Nah itu setelah Finish 2 dong, iya. Pecat pelek, pecat handle. Tapi Waktu terbuang. Waktu terbuang hari ini bisa dikerjakan. Oh jadi ini walaupun belum clear coat 2 bagian nat lambung. Ya lampu-lampu sudah udah dihitemin kan, jadi tinggal masang lampu. Nih nat lambung contohnya seperti ini teman-teman. Ya nat. Nih. Tuh samping Bang. Nih nat nih. Ini yang dibilang nat. Nih. Pelek nih udah. Ini nat nih teman-teman nih. Nah. Ini perlakuannya biasanya setelah di furnish. Ngecat gini dari furnish. Tapi ada waktu untuk kita kerjakan. Ini handle bagasi juga udah dirapiin semua. Udah lampu ya, jadi furnish sudah tinggal pasang lampu, bersihin kaca. Mati semua kan? Ini juga udah mati nih teman-teman. Iya. Nah perbedaannya nih jelas Gloss nih. ini nih. Kalian bisa lihat kalau yang ini bagian spion sama bandonya itu belum dimatiin ya. Besok mungkin. Tapi tetap furnish 2 kali. Kalau untuk bidang luasnya ini sudah mati. Dan Nah. sudah di finishing. Tinggal naik clear coat, pasang stiker clear coat.
Nah itu yang saya bilang tadi Mas Jali, berarti kalau untuk proses painting itu sanding itu penting ya? Penting Bang. Kalau orang PNS 2 kita main 2 kali proses sandingnya kurang, asal-asalan ya. Oh iya iya, Nggak karena dapat halusnya, halusnya ya. dapat halus. Kalau glossinya sih Dapat ya. tidak sehalus yang di sanding. gitu teman-teman. Jadi ini bagian apa? Bagian bando, spion ini masih glossy karena belum di sanding ya. Nah baru Nah kalau bagian rambang sudah. udah. Nih bagian rambang sudah nih. Gitu. Nah kita kembali lagi ke Lorena Mas Jali sebelum kita closing karena sebentar lagi waktunya berbuka puasa ya. Ya. Sekarang sudah jam Lorena ini Bang, jam 16 lewat 30 ya. kemungkinan besok atau lusa pasti di bawah. Ini udah rilis ya. Nah, kenapa saya nggak sempat ngundang-ngundang, ini datangnya dadakan. Ngedadak ya. Nggak apa-apa Mas Jali. Kadang-kadang jam 7, jam 8 nggak ada. Jam 9 bawa. Nih hari ini kita banyak dapat ilmu nih dari Mas Jali nih. Ya, termasuk vinil baru info proses painting. Karena yang saya tahu selama ini kan proses voxy begini, ini begini. Tapi memang itu ada alurnya ya. Nggak bisa asal ya. Kan banyak juga orang, ya kadang-kadang bengkel juga ada yang hanya tahu. Kalau abang kan ya yang hanya ditanyakan tadi antara primer dan filler kegunaannya buat apa. Betul. Kan begitu. Betul. Ya kalau primer kegunaannya untuk metal. Metal, ya. filler Kalau untuk di atas jemput. nutupin pori-pori. Cat, gitu. Ya, ya, ya. Nah kalau untuk di pengerjaan di Lorena yang 4 unit yang kemarin itu, berarti itu di start dari filler ya berarti ya, filler ya. Itu nggak di primer ya. Makanya dia bisa lebih cepat ya Mas Jali. Ini lebih cepat banget. Ini juga, ini baru nganterin 2 hari yang lalu. Ini udah mulai di situ tulisan apa? Bahan bandara ya. Bandara udah. Nanti ada satu pertanyaan ya Mas Jali, mungkin ini di luar dugaan Mas Jali, tapi nanti harus saya tanyakan. Nah untuk proses painting di Abadi Sejahtera ini teman-teman, Mas Jali itu cuma berdua ya? Berdua dan bertiga. Paling banyak berapa sih? 3 ya? Satu Asep. Satu lagi? Ada. Yang siluman. Contohnya tadi ada berapa orang abang? Di sini tadi ada Said, ada apa? Ada. Tadi ada keluar dengan motor 2. Ada 5 orang tadi. Nah pertanyaan intinya ini Mas Jali. Sebelumnya Ini saya kan kita kerja berdua aja ditanyakan. Kenapa kok bisa gitu bukan, ini ada di luar itu. Jadi karena sekarang ini di media kan sudah mulai pada tahu bahwa body repair yang ada di Bogor itu, nggak usah sebut nama ya, Iyalah. itu rata-rata kan muridnya Mas Jali, walaupun ada beberapa adik kandung. Ya. Betul. Bener ya? Ya, betul. Jadi itu ya teman-teman ya, Mas Jali sudah mengakui beberapa itu murid Mas Jali dan ada beberapa juga adik kandung. Nah dari sekian banyak body repair yang ada di Bogor itu rata-rata yang aktor paintingnya itu dari Mas Jali dong. Ya, betul. Kalau menurut nilai, kan Mas Jali barat guru. Nilai yang paling tertinggi itu ada klasifikasi nggak sih untuk murid? Ada. Ada nggak sih? Ada. Nah, Mas Jali sebagai gurunya atau kakak atau sebagai abang, murid yang menempati posisi nomor 1. Murid yang menempati nomor 1 ya adalah adik kandung saya. Adik kandung ya? Ya, bisa berani terjun di karoseri atau bikin body repair. Mereka nggak menyia-nyiakan keahliannya walaupun dia seorang owner di MP76. Contohnya Bustanul Ramli. Contoh ya? Ya, contoh. Ini ungkapan dari hati ya? Iya, benar. Saya salut. Saya tidak bisa seperti itu. Mungkin ada pepatah gini, Bang. Itulah mungkin yang dibilang guru kencing berdiri, murid kencing berlari itu kan, Bang ya. Ya saya sebagai guru SD mungkin hanya jadi guru gitu, Bang. Betul, murid betul. Bisa jadi ya pengusaha atau jadi apa kan gitu kan. Betul. Itulah mungkin banyak. Itu contohnya Bustanul Ramli. Ya bisa punya bengkel walaupun dia masih terjun dengan painting sendiri gitu kan. Tapi ini tentunya Mas Jali, saya rasa saya kurang tahu. Baru Pangadeng pertama yang menanyakan. Ya, dan harus saya jawab. Betul. Kenapa bicara abang? Betul. Kalau kita udah nyentuh Betul. ke MP76. Betul. Ini dengan tingkat istilahnya hati ngomong. Ya.
Pasti abang nanti menanya ALS, sudah pasti kan? Kenapa? Mobil yang disentuh oleh Bustanul Ramli memang benar-benar dari hati, gitu kan? Bekerjanya dengan hati. Dengan hati, strippingnya dia nggak berani sembarangan, pasti dia sendiri yang narik-narik landainya seperti apa. Proses stripping lah ya. Proses stripping, Dan itu tidak mungkin digantikan orang lain. Enggak. Jadi dipegang sendiri. pegang sendiri. Jadi itu ya teman-teman ya, ini saya terus terang kalau saya bilang sumpah kan kurang enak ya. Mas Jali ini di luar dugaan Mas Jali saya menanyakan ini. Ya. Ya. Contohnya saya ngerjain Lorena, karena memang kerja pakai hati, sama. Kalau Bustanul Ramli memang udah deket sama, anggaplah owner ALS lah. Yes, Kalau yes. saya kan dapat di BCP kemarin hanya muntahan. Berkata-kadang gitu kan. Jadi gini Mas Jali ya, kita kembali lagi tadi mengenai nilai. Gimana nilai? Nilai ini kan dalam arti kata gini teman-teman, yang tahu nilai ini definisinya seperti apa Mas Jali. Jadi pengadang itu menanyakan nilai, wajar dong, kita pun kalau sekolah itu ada ranking 1, 2, 3, 4. Ini Itu pasti ada. Bang, saya punya murid. Ada kloter bang, saya punya murid ini. Oh ada kloter? Iya. Kloter 1 adalah Bustanul Ramli. Ya. Tapi kloter setelah kita pegang painting ya. Bukan pegang semua. Kalau dulu kan RS itu kita pegang dari dempul sampai tahun 989 saya pegang dempul sampai cat bang. Hah. Nah, anggaplah itulah. Hmm. Makanya kalau dempul kita juga ngerti, bisa sebetulnya bang. Bukan kalau misalkan ngelihat hasil dempul orang tuh bukan yang nggak bisa, karena memang bekas tukang dempul, gitu kan. Ya setelah itu ada perubahan, dirubahlah sama Rai Sentosa, dempul-dempul, penting-penting. Ya penting yang pertama itu adalah Bustanul Ramli. Sorry ya Mas Jali saya nanya nggak apa-apa ya. Oke. Oke dilanjut Mas Jali. Terus, habis itu lari ke Yazid. Yazid. Sekarang yang ada di Silver, gitu lah. Iyalah. Iya. Lari lagi, ada Kloter 3. Kloter 3 ada. Yang sekarang mungkin jadi manajer di Afta ya. Yang sekarang jadi apa di Cianjur, adalah Yudi. Oh yang di Afta. Yudi namanya. Afta Cianjur. Cianjur. Oh. Afta apa ya? Pokoknya yang di Cianjur. Afta kalau nggak salah, Ada Afta. karakter yang ngerjain Brimob itu. Iya. Dia manajer di situ. Ya dia expanding. Yang sebagian lagi ya kalau terbarengan itu ada yang buka bengkel di Jawa. Lalu dengan perkembangan zaman udah ya dalam satu kloter kan nggak diisi satu orang bang, banyak krunya. Ada 10 orang, 12 orang, nanti boleh saya kirim nih orang-orang di Bangadang nanti nih anak buah yang zaman dulu. Kloter itu atau istilahnya angkatan ya? Angkatan ya Mas Jali ya. Saya begini, kalau saya punya anak buah bang, dulu ya punya anak buah, hilang yang pinter nggak cari yang pinter bang, paham? Iya. Bustanul Ramli, dia udah buka atau udah jadi pemborong, nggak cari yang kayak Bustanul Ramli atau yang kayak Yazid. Cari sebenarnya hilang yang kelas 6, kita cari yang TK bang, kita yang cari yang kelas 1. Itulah kenapa itu dibilang regenerasi. Kalau hilang yang pinter cari yang pinter bang, sama aja kita nyomot punya orang kan, begitu kan. Betul, paham. Nah, iya. Etika bisnis berarti. Ya kenapa kita hilang yang pinter cari yang bodoh, supaya Ada pertumbuhan biar lagi. naik kelas bang. Yes. Ya contohnya dengan Yazid keluar, udah borong sendiri. Keluarganya Mr. Sarman, itu sejarah bang. Oh. Budi sekarang yang sudah di Bogor, Ya. Bang Sering itu adalah anak buahnya kloter terakhir bang. Itu yang terakhir. Itu ya saya sedih dan bangga melihat anak-anak saya tuh sekarang udah bisa abang sering Mandiri masing-masing ya. Jadi ini kita teman-teman buka-bukaan ya. Jadi video ini sebelumnya belum pernah ada. Karena kebetulan kakak tertua mereka itu yaitu Mas Jali sendiri, yang mungkin secara asal Mas Jali dari Madura ya? Dari Madura. Ini baru pengadang yang pertama nih nanya ke Mas Jali tentang keberadaan anak didik dan adik-adik kandungnya yang bergerak di bidang painting dan body repair. Dan mungkin pada zaman Bogor ya? Pada zaman itu tidak ada orang Madura yang jadi tukang cat bang. Oh iya ya. Walaupun Iya. itu adalah orang besi, orang. Iya sorry. Kalau Madura kan biasanya ke sate, rongsok, atau rongsok itu aja. Betul. besi ya. Ya saya sebetulnya Saya baru ikut, cuma memang jodoh saya ada di painting. baru nggak juga saya. Oh iya ya. Di keluarga saya hampir mayoritas ikut
saya. Jadi itu ya teman-teman, kita udah nanya ke Mas Jali buka-bukaan loh ini. Kita buka-bukaan. Selama karirnya Mas Jali kurang lebih berarti 25, 30 tahun ya. Ya sekarang 8 kasarnya 86 saya di RI. Abang belum kemarin saya lupa ya ngomong. Saya 86 itu di RI, Bang. Tahun 86 di RI. Baru di langsung di MBM. MBM langsung ke RS. Oh, jadi teman-teman Mas Jali sebenarnya sebelum di MBM itu RI ya. RI. Masih bujang bener-bener di RI. Jadi itu ya teman-teman, kita buka-bukaan ala Mas Jali tentang painting di Bogor. Kita udah tanya nilai, seberapa nilai dan nilai tertinggi untuk siapa. Kalau nilainya berapa Mas Jali yang tahu, kita nggak perlu expose. Tapi beliau sudah menahbiskan namanya. Nilai tertinggi itu ada di Bustanul Ramli. Nilai kedua ada di Yazid dan di Pur dan di Bongkeng namanya kan. Itu berurutan ya. Udah ada di Bogor semua tuh, Abang nggak usah sebut namanya. Itu nilai ketiga ada di Mr. Rudy dan Indra dan tim. Tapi secara generasi per generasi kita nggak mengklasifikasikan kualitas ya, enggak. Tapi per generasi yang dilahirkan oleh Mas Jali rata-rata harus kita akuin ya. Ya karena masalah gini Bang, saya bekerja tuh ya kalau kita namanya orang borong, kalau kita udah satu hati itu kan, saya anggap ya itu adik. Kalau memang istilah memang di bawah saya, kalau memang di bawahnya lagi seperti Rudy atau Asep, udah saya anggap anak sendiri Bang. Mereka udah manggil bapaknya udah kayak bapak keduanya. Oh iya teman-teman, Asep itu yang sekarang sama Mas Jali. Kakaknya yang dari Rudy. Kakaknya Rudy, saya pernah ulas ya teman-teman. Jadi Rudy mungkin dan Indra. Itulah istilahnya jadi pendamping saya yang mudah-mudahan anak ini bisa saya didik, bisa melanjutkan nanti bisa. Masih setia sekarang sama Mas Jali ya. Sampai sekarang Mas Jali di Abadi Sejahtera. Dan dulu pun ya sorry ya teman-teman, waktu itu kita banyak interaksi di BCP. Itu Asep dan Mas Jali, dan sekarang mereka juga bahu-membahu di Abadi Sejahtera. Ya, betul Bang. Nah, untuk nih ada lagi satu lagi Kak. Tadi kita udah nanya ya nilai ya. Pesan dari hati Mas Jali untuk adik dan anak didik Mas Jali sebagai kakak tertua. Ya. Ini jejak digital harus diungkapkan ini. Ya, pesan saya ya terutama buat bisnis adalah bisnis. Kan gitu Bang. Buat adik saya yang mau terjun di bisnis, ya harus hati-hati, ya kan? Harus tetap bisa interaksi dengan istilahnya orang banyak, ya peganglah kepercayaan, gitu kan? Jujur diutamakan, gitu kan? Kalau kita udah bekerja jujur, insya Allah Tuhan juga akan melindungi, gitu kan? Kalau kita udah sembarangan sama orang, mungkin ya rezeki kita juga akan tertutup, gitu aja. Ya bagi anak-anak saya yang memang istilah adik saya yang megang karoseri ya di Bogor tuh banyak, ya tetap jadilah kalian istilahnya sebagai pekerja itu yang disenangi oleh ownernya. Senang tuh bukan istilah yang ngatrok Bang, gitu kan. Luangkan atau tuangkan ilmu kamu tuh di satu perusahaan, keahlian kamu yang mungkin owner itu tidak tahu tentang painting, lalu kamu bisa berbicara dengan istilahnya owner, oh begini Pak, begini, gitu kan. Itu harus diterapkan. Sama halnya ya saudara Rudy juga, ada saudara Gareng yang di mana banyak Bang kayaknya. Itu ya tetap yang saya tekankan ya kerjalah jujur, hati-hati. Hati-hati ya. Pokoknya hati-hati, gunakanlah barang semaksimal mungkin. Kalau memang barang itu harus dipakai sekian, pakailah sekian. Jujur ya, tadi yang paling pertama jujur ya. Iya, jangan dilebih-lebihin. Jangan dilebih-lebihin. Kalau kita udah bekerja jujur, ya mungkin ya mungkin istilahnya orang juga akan tahu Pak. Gitu lah. Karena zaman sekarang tahu sendiri ya Pak, ya kan? Karena memang tadi dalam perjalanan ke sini Mas Jali saya memang ke sini mau nanya-nanya tentang painting. Tapi 3 pertanyaan yang mau saya ungkapkan sekarang tadi udah 2 ya. Itu udah saya rangkum dari dulu-dulu. Ya, tadi yang pertama itu nilai tertinggi ada siapa, yang kedua pesan, yang ketiga saya tanya langsung secara pribadi ke Mas Jali. Ada nggak sih rasa kebanggaan Mas Jali punya murid dan anak didik seperti saya sebut semua yang ada di Bogor sekarang bergerak di painting? Pastinya Bang.
kita dalam satu keluarga Ghazali Group itu adalah tim nyembur terus dulu kan, dibilangnya Yes, nyembur terus. nyembur terus. Saya, Bang. Dari mulai pertama saya bikin Facebook atau apa itu memang nyembur terus gitu kan. Ya kita harus bangga gitu kan, bangga harus. Siapa sih yang nggak bangga kalau dalam satu keluarga bisa jadi orang kan gitu kan. Benar. Karena di dalam dunia keluarga tuh Bang, ya kalau memang salah satu ada yang nggak terangkat bisa mengangkat gitu Bang. Nah kita harus bangganya jangan berlebihan juga gitu Bang. Bangga jangan pamrih, yang jelas. Bangganya tuh lillahi ta'ala aja Bang. Karena sebagai kakak pun tidak menuntut apa-apa ya. Tidak pernah menuntut apa-apa. Ikhlas ya. Iyalah, kan istilahnya saya kan kembali ke playback yang kemarin Bang. Kalau kita ngomong ya ilmu itu kan dapatnya di orang. Kenapa kita harus takut berbagi sama orang? Ya udah ikhlas aja gitu kan. Jadi itu ya teman-teman ya. 3 pertanyaan inti sudah saya sampaikan ke Mas Jali. Pertama, nilai tertinggi untuk anak didik Mas Jali yang bergerak di bidang painting, kalian bisa tonton di sini. Yang kedua, itu pesannya untuk anak didik dan adik-adiknya Mas Jali. Yang ketiga tadi, perasaan Mas Jali sendiri berhubung beliau adalah kakak tertua mereka sudah disampaikan. Jadi dari Pengadang Official Mas Jali selama ini sudah berteman dengan Mas Jali, mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang saya dapat termasuk hari ini. Mudah-mudahan geng nyembor terus makin tambah sukses ya di dunia painting yang ada di Bogor. Sebelum kita closing nih Mas Jali, total 7 unit sudah. Lorena yang di depan 6 unit sudah terpainting. 6 unit ya. 6 unit sudah terpainting. Ini yang ke-7 ya. Yang ke-7 satu lagi insya Allah besok. Karena bawa ini nanti bawa terakhir. 4 keluar. 4 keluar. Ini yang di depan yang ke-5, ini yang ke-6, ini yang ke-7, itu yang di paling ujung itu Garuda Mas. Dan satu lagi itu bis Sumatera Bang. Bis medium ya. Ini bis Palembang ya Mas Jali ya. Palembang kebetulan itu terakhir nanti. Terakhir. Oke, teman-teman, info dari Pengadang Official dari Abadi Sejahtera dari kawasan X Rahayu Sentosa. Teman-teman di sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Jali dan Abadi Sejahtera. Terima kasih ya. Jangan segan-segan lah. Siap. Oke Mas Jali, makasih ya. Selamat sore Mas Jali. Oke, teman-teman, itu info kita sore hari ini dari Abadi Sejahtera ya. Pengadang Official mohon undur diri, mohon pamit dari kalian semua. Thank you banget. Salam terbaik selalu dari Pengadang Official. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.